ya. Jadi ada kesalahan konsep kita dari 5 kesalahan pendapatnya Ayub dan teman-temannya dalam perdebatan mereka. Ayub berdebat dengan 3 temannya, bahkan ada satu lagi, tapi yang satu itu tidak terlalu disinggung ya, karena pada waktu Tuhan memulihkan Ayub, yang 3 ini yang diminta untuk mempersembahkan kurban gitu ya. Oke, nah jadi ada hal-hal yang keliru dari pandangan Ayub pada waktu itu. Nah, apa itu, saudara-saudaraku? Ternyata kekeliruan itu menurut pelajaran ini konsepnya masih kita ikuti sampai sekarang, ya. Jadi untuk tahu kekeliruannya kita coba cerna dulu. Buku Ayub itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu pasal 1 dan 2 itu tentang kehancuran kehidupan Ayub. Lalu pasal 3 sampai 38 tentang perdebatan. Lalu pasal 39 sampai 42 itu tentang kelepasan dan pemulihan, ya. Kelepasan dan pemulihan kehidupan Ayub. Nah, lalu ada 5 hal yang sebetulnya tidak dapat dipercaya oleh umat perjanjian baru, dan itu dikatakan oleh Ayub dan teman-temannya dalam perdebatan mereka. Sayangnya banyak pengkhotbah masih menggunakan hal-hal itu untuk mengajar orang-orang lain tentang Tuhan. Seharusnya kita ingat bahwa debat ini berlangsung antara 4 orang, Ayub dengan 3 temannya itu yang mempunyai sedikit sekali, bahkan 0 pengetahuan tentang Tuhan. Loh, kok Pak Yahya bilang begitu? Ada pendahuluannya kemarin ya, tapi kita nggak, yang terlambat mungkin yang tidak tahu bahwa Ayub itu hidup di zaman yang di mana belum ada Alkitab, belum ada Nabi, belum ada, dan Ayub juga bukan termasuk umat perjanjian gitu ya, termasuk covenant, karena yang dapat covenant itu keturunan Abraham, termasuk keturunan fisiknya, berikut keturunan secara rohani kita semua ya. Jadi Ayub waktu itu belum ya, karena Ayub bukan hidup seperti zaman kita yang ketika kita percaya, Ayub percaya, maka terhisab sebagai orang-orang yang masuk dalam covenant ya. Ayub hidupnya dulu pada zaman kira-kira Ishak, Yakub hidup. Nah, para gembala sidang, para teolog, para ahli kitab suci bertahun-tahun telah menggunakan 36 pasal perdebatan, di pasal 3 sampai 38. 36 pasal perdebatan ini untuk menjelaskan Tuhan. Padahal keempat orang ini sangat kurang pengetahuannya tentang Tuhan, ya. Jadi kita para pengkhotbah masa kini, termasuk saya loh, saya juga seringkali mengutip perkataan-perkataan Ayub. Apa saja 5 kesalahan itu ya? Nah, sebelumnya, bagaimana keempat orang ini menyimpulkan Tuhan? Orang akan selalu tiba pada kesimpulan yang salah ketika mereka menafsirkan Tuhan dalam terang keadaannya di luar kitab suci, ya. Pelajaran tentang debat ini akan membawa kita pada pencerahan akan persepsi yang keliru dan salah. Kita dicerahi, tapi dicerahi secara salah. Yang akhirnya kita dapatkan tentang Tuhan. Karena apa? Karena mereka, keempat orang ini, coba menelaah Tuhan dari kacamata keadaan mereka. Dan bukan melalui firman Tuhan, bukan dari firman Tuhan. Jadi, baik Ayub sendiri maupun ketiga sahabatnya itu bicara tentang Tuhan dari apa yang mereka ketahui, bukan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan belum ada pada waktu itu ya. Nah, 5 kesalahan Ayub dan teman-temannya itu apa saja? Kesalahan yang pertama, kemarin sudah dibahas ya. Dalam Ayub 1:21, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, biarlah nama Yahweh yang diberkati. Nah, kalimat yang terakhir ini, Yahweh memberi, Yahweh mengambil. Jadi Yahweh memberi, Yahweh juga mengambil gitu ya. Kesimpulan yang salah dari Ayub ini adalah karena Tuhan telah memberi, maka dia berhak untuk mengambil kembali. Apakah benar seperti itu? Mari kita telaah itu melalui pemahaman tentang perjanjian baru, terang perjanjian baru. Dalam Lukas 9 ayat 56 berkata, sebab anak manusia datang tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tapi untuk menyelamatkan. Jadi kalau ini dulu ya, Yesus datang untuk menyelamatkan, Yesus datang untuk memberi keselamatan. Kan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya manusia memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Kalau pencuri itu seperti ini ya, tapi Tuhan datang untuk manusia memperoleh hidup. Nah, seberapa sering kita mendengar bagian ini dikutip dalam khotbah pemakaman, bahkan di balik mimbar,
menjelaskan bahwa Tuhan tuh bertanggung jawab atas kehilangan dan tragedi yang telah terjadi. Jadi waktu saya datang ke kamar mayat misalnya dan keluarga ada di situ, lalu saya akan bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Memang belakangnya bagus, terpujilah nama Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan itu yang mengambil gitu, saudaraku ya? Padahal Tuhan itu adalah Tuhan pemberi. Pengambil itu adalah setan, saudara-saudara ya. Tapi kita selalu khotbah Tuhan yang mengambil gitu ya. Nah, mengapa kita begitu saja meneruskan berulang-ulang kesimpulan yang salah dari Ayub? Kesalahan semacam ini terjadi ketika kita memakai pengetahuan Ayub yang minim itu dan menganggapnya sebagai terang yang lebih daripada daripada memakai terang yang benar untuk menyatakan kurangnya pengetahuan Ayub. Tuhan itu menambah dan memultiplikasi, sementara setan menguras dan menghancur leburkan. Tuhan bukan pengambil, melainkan pemberi. Tuhan itu pemberi, bukan pengambil ya. Jadi ketika ke dalam hidup kita terjadi hal-hal yang tidak menambah kedukaan, kita tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan. Kalau sesuatu yang justru nambah kebahagiaan, nambah kesukacitaan, itu pasti sumbernya Tuhan. Tapi kalau sesuatu yang bisa kedukaan, itu pasti sumbernya bukan Tuhan. Sebagaimana Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Yahweh menjadikan kaya dan tidak menambah kesusahan dengannya. Kalau kita diberkati, saudara-saudaraku, ya, Tuhan itu sedang memberi, itu pasti kita akan jadi baik, gitu ya. Jika sesuatu diambil dari kita dan hal itu mendatangkan kesusahan, maka kita tahu bahwa sumbernya adalah pasti setan, saudara-saudaraku. Kalau setan itu pekerjaannya adalah mengambil, dia mencuri, mengambil milik kita, ya. Membinasakan, itu pekerjaannya setan. Oke? Tuhan memakai wabah, Tuhan memakai penderitaan untuk membawa dan mengarahkan kebaikan bagi hidup kita. Kata Elifas begitu. Berapa banyak dari kita mendengar seorang berkata setelah mendengar tragedi yang terjadi pada temannya, saya rasa itu adalah tangan Tuhan yang coba menyelamatkan Anda dan mentobatkan Anda dari keduniawian. Kan kita sering ngomong gitu sama teman kita, saudaraku. Wah, itu pasti maksudnya Tuhan. Wah, itu pasti tangan Tuhan. Dia menghajar kamu. Apakah benar Tuhan itu Tuhan penghajar? Gitu. Persoalannya di sini, saudara-saudaraku. Ayub itu dan teman-temannya belum mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Tapi dia sudah menyimpulkan dari apa? Dari alam semesta, dari hati nuraninya. Itu kitab Roma mengatakan bahwa hati nuraninya bisa tahu bahwa ada Tuhan, nggak bisa dibawa, nggak bisa manusia berkata, wah nggak ada Tuhan. Hati nuraninya akan saling berbicara gitu, saudara. Nah, jadi mereka menyimpulkan bukan dari firman Tuhan, tapi dari hati nuraninya ketika melihat alam semesta. Ini yang disebut pewahyuan umum ya. Oke, nah apakah benar Tuhan adalah Tuhan yang penghajar nomor 2, saudaraku? Mari kita coba telaah hal ini lagi dari pemahaman terang perjanjian baru. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Jadi yang bisa menegur kita itu firman. Ini bukan Tuhan kemudian menempeleng kita atau Tuhan menjewer kita. Kita kan sering bilang, wah kamu lagi dijewer Tuhan, kamu lagi ditempeleng Tuhan, kamu lagi dicubit Tuhan. Apakah benar Tuhan itu pemukul seperti itu, saudaraku ya? Apakah justru kita tahu Tuhan gitu, bukan Tuhan dengan pukulannya gitu, saudara. Nah ini ada perbedaan, saudara. Tuhan tidak tunduk untuk mengcopy taktik dan cara-cara si jahat guna mengoreksi dan melatih hidup kita. Tuhan independen. Kalau lihat si iblis itu cara-caranya dengan memukul, Tuhan nggak mau ikut-ikutan seperti itu ya. Ya, Tuhan memakai firman-Nya, Tuhan memakai roh-Nya, Tuhan memakai pelayanannya, dan orang-orang kudusnya sendiri untuk mengoreksi dan melatih mereka yang dikasihinya. Jadi kalau ada imbauan dari atasan kita, teguran dari Pak Gembala atau Pak Pendeta, itu bukan sebuah kutukan, tempelengan, bukan, ya. Tapi dia mungkin sedang mengatakan dengan kata-kata yang penuh empati. Dia bilang, saudara, kalau bisa jangan lakukan itu ya. Itu adalah apa-apa yang Tuhan sediakan lewat firman-Nya yang disampaikan melalui hamba Tuhan, ya, orang-orang kudusnya gitu ya. Nah, tapi bukan seperti ini, saudara-saudaraku, bukan menempeleng. Oke?
Karena Efesus 4 ayat 11 dan 12 menasehati kita begini. Dan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, dan gembala-gembala, serta pengajar-pengajar. Untuk apa sih mereka kalimat jawatan ini? Untuk membangun tubuh Kristus, untuk kemajuan gereja, gitu ya. Jadi teguran dan sebagainya datang dari mereka-mereka yang Tuhan sudah pilih, yaitu untuk apa? Untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasia. Jadi Tuhan memakai firman, Tuhan memakai roh, dan bahkan pelayan-pelayan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Bukan memakai wabah penyakit, bukan memakai kesulitan-kesulitan, bukan, saudara. Jadi Tuhan itu nggak pernah memberikan penyakit kepada saudara dengan tujuan untuk mendidik, gitu. Bukan. Yang mendidik itu adalah para pengajar, para penginjil, para rasul, para gembala, dan para penginjil, ya. Oke. Para guru. Nah, jadi Tuhan memakai kelima jabatan itu, ya, untuk menyempurnakan kita, bukan memberikan wabah penyakit. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah Tuhan pemberi, Tuhan mengambil. Yang kedua, Tuhan itu memukul kita untuk membuat kebaikan bagi kita. Yang ketiga, kesalahan ketiga adalah, ya, lihatlah aku berjalan ke depan, tetapi dia tidak ada di sana. Dan ke belakang, tetapi aku tidak mengenalinya. Ini ketika Ayub sedang dalam penderitaan, ya, dia berkata, aku ke depan tidak ada Tuhan. Aku ke belakang, aku nggak bisa kenali ada di mana dia. Ketika dia melakukannya ke kiri, aku tidak melihatnya. Dia berbalik ke kanan, aku pun tidak melihatnya. Di mana Tuhan itu, kata Ayub, gitu. Ini kesimpulan yang salah dari Ayub adalah minimnya pengetahuan Ayub membuatnya menarik kesimpulan bahwa ia tidak tahu di mana Tuhan berada, atau bahkan bagaimana mendapatinya ketika keadaan negatif mengepung kehidupannya. Bagi kita orang percaya di masa akhir ini, kita tahu bahwa dia Immanuel, dia bersama kita selamanya. Dia berjanji menyertai kita sampai pada kesudahan alam, gitu ya. Jadi kita tahu di mana Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah terberat sekalipun, dia ada di dalam kita, gitu ya. Nah, yang jadi persoalan, saudara-saudaraku, kesimpulan yang salah dari Ayub ini seringkali kita pakai juga. Dia bilang, wah kita nggak tahu nih, nggak tahu jawabannya, nggak tahu di mana Tuhan nih. Padahal dia pasti ada di dalam kita. Jawabannya apa? Dia pasti mengasihi kita, saudara. Dia pasti menyediakan hidup bagi kita, gitu ya. Nah, jadi kita sampai bertanya, di mana engkau Tuhan? Kita ikut-ikutan. Waktu doain orang yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit yang sangat kritis, gitu, kita bilang, Tuhan di manakah engkau tidak menjawab doa kami, gitu. Saudaraku, ikut-ikutan kita. Nah, namun terang PB itu justru membantah hal itu. Ibrani 13 ayat 5 memberi kepastian kepada kita bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Jadi Tuhan tuh ada bersama dengan kita, bahkan tidak akan mengabaikan kita. Kita tahu bahwa ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita tidak perlu berusaha mencari Tuhan, karena dia sudah ada bersama kita, bahkan ada di dalam diri para pemercaya. Satu-satunya yang kita perlukan adalah berseru atau menyadari kehadirannya. Jadi kalau Petrus gitu sampai terjerembab, kenapa dia berseru, Tuhan tolong? Karena dia sadar bahwa Tuhannya ada di depannya, gitu. Saudara, ya, Tuhan tolong. Gitu. Saudara, bukan bertanya, Tuhan di mana engkau? Bukan, udah ada di dalam hidup kita. Kita pada zaman ini ya pakai iman sudah tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, ya. Sang Firman berkata bahwa dia selalu hadir, ya. Where you go, I also go. Jadi wherever you go, I go with you. Ya, I also go. With you. Nah, saudaraku, kita tahu di mana Tuhan. Bahkan dalam PL, bagi mereka yang hidup pada masa-masa ketika pencerahan telah diberikan, lebih daripada masa Ayub, hal ini pun terkonfirmasi. Dalam PL saja sudah terkonfirmasi ketika orang-orang hidup dalam perjanjian, dalam covenant dengan Tuhan, ya. Misalnya dalam Ulangan 4 ayat 33-1 mengatakan, di dalam kesesakanmu, pada saat semua hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahweh Elohimmu dan akan mendengarkan suaranya. Jadi orang-orang itu akan tahu bahwa Yahweh itu adalah tempat perhentian mereka, tempat di mana mereka bisa berseru. Ya, Yahweh itu akan mendengarkan
mereka akan mendengarkan suara Yahweh gitu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang penuh kemurahan. Dia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau ataupun melupakan perjanjian leluhurmu yang dia telah bersumpah kepada mereka. Jadi, for the Lord your God is a compassionate God. Karena Yahweh, Tuhanmu, Elohimmu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, oke. Jadi, semua orang dalam covenant itu tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang nggak perlu kita berteriak-teriak, di mana engkau Tuhan, mana belas kasihanmu. Dia sudah jadi Tuhan yang penuh belas kasihan atas kita, ya. As I was with Moses, kata Tuhan, so I will be with you. Sebagaimana aku menyertai Musa, kata Tuhan, aku juga akan menyertai kamu. Tuhan bilang sama Yosua, ya, aku akan menyertai kamu. Jadi Ayub tidak pernah membaca kata-kata dari pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 13, ya, bahwa kemanapun si pemazmur pergi, Tuhan ada di sana. Ayub nggak pernah tahu kata-kata ini, saudara-saudaraku, ya, ayat 7. Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu, atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, engkau ada di sana. Jadi kalau kita mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Kalau kita jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di dasar laut, gitu ya, Tuhan juga ada di sana, saudara-saudaraku. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku, ya. Tuhan menuntun kita, dia memegang kita dengan tangan kanan kebenarannya. Jadi kita percaya pada ayat-ayat ini, karena ini adalah ayat-ayat untuk orang-orang yang ada dalam covenant. Tapi Ayub belum pernah membaca ayat-ayat ini. Jika aku berkata sesungguhnya kegelapan akan melingkupi aku, maka malam sekalipun akan menjadi terang di sekelilingku. Bahkan kegelapan tidak akan menjadi gelap padamu, tetapi malam akan bercahaya seperti siang hari. Sebagaimana kegelapan, demikianlah terang. Ini waktu malam, tapi karena kehadiran Tuhan, maka terang jadinya, ya. Walaupun mestinya ada kegelapan. Nah, hidup kita itu walaupun dalam kegelapan, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu berhadir bersama kita, maka kita akan merasa seperti hidup dalam terang, saudaraku. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku, ya. Dia merajut kita, buah pinggang kita, dia menenun kita dalam kandungan ibu kita, ya. Kita dapat membenarkan bahwa Ayub hadir pada masa sebelum kitab suci dan covenant ada. Namun apa yang tidak bisa kita benarkan adalah ketidaksadaran kita akan kesalahan Ayub yang terus-menerus kita ulang-ulang pada masa kini. Ya, bahkan ketika pengetahuan tentang firman Tuhan secara jelas menyatakan adanya kesalahan-kesalahan kesimpulan Ayub tentang Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir bersama kita, tapi kita bertanya-tanya, di mana engkau Tuhan? Ya. Nah, saudara, ini adalah kesimpulan Ayub pada waktu itu. Ya, salah. Dia bertanya, di mana Tuhan? Kok Tuhan nggak menolong aku? Mana Tuhan yang penuh belas kasihan? Padahal dia tetap adalah Tuhan yang tidak pernah mengabaikan kita, saudara. Itu harus kita tahu betul. Ya, itu kesalahan yang ketiga. Oke, ulangi. Kesalahan pertama adalah Tuhan mengambil, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tuhan itu bukan Tuhan pengambil. Kesalahan kedua adalah Tuhan itu penggebuk, Tuhan itu pemukul, ya, untuk menyadarkan kita Tuhan harus memukul. Yang ketiga adalah Tuhan itu enggak berbelas kasihan, dia meninggalkan kita. Di mana Tuhan? Enggak ketahuan oleh Ayub. Ya, tapi bagi kita dia adalah Tuhan yang hadir senantiasa. Dan kesalahan keempat adalah nih, Ayub 2 ayat 10 menyatakan pernyataan Ayub seperti ini. Akankah kita menerima yang baik dari Elohim dan tidak mau menerima yang buruk juga? Nah, jadi ini semua pendapat seperti ini dipakai bukan hanya orang-orang Kristen, ya, para orang-orang yang berprofesi sebagai yang berprofesi sebagai motivator, ya. Nah, kalau ini sih hamba Tuhan, ya, Bible everyday, ya, mensyukuri yang baik, menerima yang buruk. Menerimanya dari siapa nih? Kalau menerimanya itu bukan bilang dari Tuhan, itu oke. Tapi kalau mensyukuri yang baik, ini pasti dari Tuhan. Menerima yang buruk juga dari Tuhan, itu salah, saudara-saudaraku, ya. Menerima yang buruk itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita bisa tabah dalam menghadapi yang buruk, nah, ini yang luar biasanya kita, saudaraku, sehingga Tuhan nanti
menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang memang tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita, ya. Oke. Nah, ini kesalahan keempat. Jadi, kesalahan keempat adalah Elohim tidak hanya mencobai manusia lewat hal-hal yang baik, tapi juga lewat hal-hal yang buruk. Jadi, Elohim itu mencobai manusia lewat hal-hal yang buruk maupun lewat hal-hal yang baik, ya. Kalau kamu diberkatin makin banyak, itu pencobaan dari Elohim loh. Kamu ternyata setelah diberkati, kamu lupakan Tuhan, lupa ibadah. Nah, atau kamu diberi kekurangan yang sangat hebat, Tuhan kasih, Tuhan cobai kamu. Apakah benar Tuhan itu Tuhan yang mencobai, saudara-saudaraku? Sama seperti emas ini, emas murni ini harus dibakar oleh sang murni emas. Sang pemurninya adalah Tuhan, Tuhan harus membakar ini. Apakah benar, saudara-saudara? Saudara-saudaraku, apakah benar seperti ini? Tuhan adalah Tuhan yang mencobai kita. Saudara-saudaraku, yang benar adalah pencobaan itu bisa datang, tapi bukan asalnya dari Tuhan, bukan sama sekali. Bukan Tuhan asal dari pencobaan itu. Yuk, kita baca. Terang Perjanjian Baru mengkoreksi pandangan yang keliru tentang Elohim tersebut. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi camkan ini baik-baik. Elohim tidak mencobai kita. Pencobaan itu datang karena hawa nafsu kita kah? Karena kelemahan kita kah? Karena si jahat memang mau mencobai kita, gitu. Jadi ketika yang jahat datang ke dalam hidupmu, jangan pernah berpikir atau berkata bahwa Elohim yang membawanya kepadamu. Karena setan adalah personifikasi dari yang jahat, maka tidaklah mungkin Elohim memakai setan untuk mencobai kita. Hai setan, sini yuk kita kong kali kong, cobain si Yahya yuk. Terus setan bilang, weh asik, oke dong, oke dah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, itu salah, saudaraku, pendapat seperti itu, ya. Tuhan nggak pernah kong kali kong sama setan, ya, untuk mencobai kita manusia, oke? Karena Tuhan tidak mencobai. Jadi kesalahan yang keempat adalah Elohim tidak hanya mencobai manusia lewat hal-hal yang baik, tapi juga lewat hal-hal yang buruk, ya. Jadi Elohim tidak mencobai kita lewat hal baik maupun lewat hal buruk, ya. Jadi ingat, kesalahan keempat adalah Elohim tidak mencobai, ya, lewat hal baik maupun lewat hal buruk, Elohim tidak mencobai. Ayub 1 ayat 7 dan 8, kesalahan yang terakhir yang kelima adalah, coba kita baca ayat 7, dan Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Dan setan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajah bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Jadi dalam sidang pertemuan Elohim dengan anak-anak manusia itu, ya, hadir juga si jahat, entah di mana gambarannya hadirnya, gitu ya. Apakah dia di luar, tapi dia juga bisa mendengar karena suara Yahweh itu suara spirit, ya, bisa terdengar juga. Lalu kemudian antara Yahweh dengan si iblis itu terjadi percakapan. Seperti itu terjadi percakapan. Dari mana kamu setan? Lalu setan menjawab, dari menjelajah bumi, ya, pergi ke sana kemari. Dan Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memerintahkan? Sudahkah engkau? Sebentar ya. Dan Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Jadi Ayub dilihat oleh Tuhan, Ayub diamati juga, ya. Bahkan katanya bukan cuma diperhatikan, ini lebih dari sekedar diperhatikan oleh iblis, ya. Di apa tuh? Nanti kita akan lihat. Mungkin inilah kesalahpahaman yang paling parah tentang Elohim dalam hidup dan buku Ayub, ya. Ini kesalahan yang paling parah, yaitu apa? Bahwa ada semacam kong kali kong. Sudahkah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Nah, para pengajar firman dan ahli kitab sampai hari ini sering membuat asumsi yang salah seperti ini. Jadi iblis itu diajak untuk bertaruh gitu, diajak untuk bertaruh, ya, tentang Elohim, ya, tentang Ayub, diajak untuk bertaruh. Jadi ini ada kesalahan tentang Elohim, karena Elohim masa bertaruh sama iblis, ya, karena bersumber pada pemahaman yang salah dari buku Ayub. Buku Ayub kelihatannya ini ngajak
Nah, Tuhan tuh panggil setan untuk bertaruh gitu ya. Jadi kesimpulan yang salahnya apa sih? Ini nih, Elohim mengundang setan untuk memerhatikan kehidupan kasih dan pengabdian Ayub kepada Elohim, lalu memberi izin kepada setan untuk menyerang Ayub. Ini kelihatannya benar, saudara-saudaraku, sama seperti Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi sebetulnya ini adalah pandangan yang kalau dilihat dari terang Perjanjian Baru, ini adalah pandangan yang salah, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Yuk, lihat ya. Ketika Tuhan dalam sidang ilahinya, dia berbicara kepada makhluk-makhluk dan ciptaannya semua. Lalu Tuhan bertanya, dari mana engkau iblis tadi beredar-edar menjelajahi bumi gitu ya? Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, gitu. Dia penuh kasih, dia penuh ini kepadaku gitu ya. Lalu itu seakan-akan Elohim itu mengundang setan untuk apa? Memprovokasi ya. Dari bahasa aslinya ini gini nih saudara ya. Bahasa Ibrani, sudahkah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Itu dapat diterjemahkan seperti ini. Tentunya engkau telah mengintip. Tentunya engkau telah memerhatikan hambaku Ayub, telah mengintip gitu. Tentunya engkau telah mengintip hambaku Ayub. Di sini jelas, Elohim tidak sedang memprovokasi setan agar menyerang hidup Ayub. Justru Elohim sedang memberitahu setan bahwa dia, Elohim, selaku Elohim semesta alam, itu dia sangat tahu kalau setan pasti sedang mengintip hidup Ayub juga. Jadi ini kalimat itu sebetulnya sedang menohok setan. Kamu kan lagi ngintip Ayub kan? Gitu saudara-saudaraku maknanya, ya. Tapi karena penerjemahannya sulit itu saudara-saudaraku, sehingga sepertinya Tuhan tuh lagi begini saudara-saudaraku ya. Tuhan tuh lagi kong kali kong sama setan. Ya. Jadi meski Elohim tidak menyetop serangan setan terhadap Ayub, karena selaku Elohim, dia memang jarang mengintervensi hidup manusia. Namun bagaimanapun juga, karena hanya Elohim yang punya kunci kematian, maka dia harus mengingatkan setan tentang batas-batasnya. Jadi sekali lagi saudara, di sini justru Elohim sedang memberitahu setan bahwa dia selaku Elohim semesta alam sangat tahu kalau setan itu pasti sedang mengintip Ayub. Jelas Elohim tidak sedang memprovokasi setan agar menyerang hidup Ayub. Tidak sama sekali, saudara. Ya, jadi setan tuh lagi ngintip kehidupan kita semua. Dan Elohim tahu, makanya dia menohok setan. Kamu pasti lagi ngintip Ayub dia. Gitu, saudara. Nah, kalau itu, maka kita akan lihat, saudara. Ya, akan terjadi sesuatu. Ya, akan lihat, ya. Waktu setan akhirnya menyerang Ayub habis-habisan seperti ini, manusia-manusia di sekitarnya mulai meninggalkan Ayub sendirian. Ya, jika penderitaan Ayub tidak terjadi karena kolusi, karena kong kali kong antara Tuhan dengan setan, lalu mengapa hal itu terjadi? Jadi nggak ada nih, apalagi taruhan gitu ya, kong kali kongnya taruhan. Kata Tuhan, Ayub itu hebat loh, kamu pasti nggak bisa ngejatoin dia. Setan bilang, wah kamu pagari sih. Kalau pagarnya kamu angkat, coba kalau nggak kamu pagari, dia pasti menghina engkau, dia pasti mencela engkau katanya gitu. Jadi ini semacam taruhan. Nggak mungkin Tuhan taruhan sama iblis, nggak mungkin saudara, ya, nggak mungkin. Oke. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah, berjaga-jagalah karena musuh-musuh iblis berjalan sambil mengaum seperti singa, untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Jadi ingat baik-baik, musuh kita itu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang bisa dia telan. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya gitu ya. Kalau dapat ditelannya ditelan ya, itu giginya ompong semua, tuh ada sedikit taringnya juga udah udah nggak bisa ngunyah lagi nih, singanya ompong. Oke, perhatikan kemiripan aksinya setan dalam kitab Ayub dan dalam 1 Petrus tadi. Ia berjalan berkeliling, kan sama kan, mirip kan? Untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Nah, jadi setan cuma bilang, aku berjalan keliling-keliling aja di dunia ini. Untuk apa sih? Untuk mencari yang dapat ia telan, saudara-saudaraku. Nah, jika setan harus mencari seseorang untuk dapat ia telan, apa artinya, saudara? Artinya, ada beberapa orang yang dapat ia telan. Kalau nggak ada yang bisa dia telan, ngapain dia jalan keliling, betul nggak? Tapi juga,
ada beberapa orang yang tidak dapat ia telan. Nah, siapa yang tidak dapat dia telan tuh? Dan siapa yang dapat ia telan, saudara-saudaraku? Ini yang harusnya jadi pemahaman kita pada pelajaran ini. Oke, berikutnya. Proteksi dari tangan Tuhan merupakan janji covenant. Ingat, proteksi dari tangan Tuhan, ya, kalau saudara dipelihara sempurna, dipagari sempurna, dinaungi sempurna, di covering sempurna, itu adalah karena janji covenant, ikat janji Tuhan. Tuhan rela terikat janji, bahkan mencurahkan darahnya sendiri untuk memperkuat ikat janji itu, saudara-saudaraku, ya, itu adalah yang mengakibatkan kita mengalami proteksi, covering yang sempurna dari tangan Tuhan. Nah, lalu kemungkinannya untuk Ayub bagaimana? Kemungkinannya adalah tidak pernah ada pagar di sekeliling Ayub. Jadi nggak pernah ada proteksi dari tangan Tuhan. Karena Ayub bukan orang yang terhisab pada janji covenant. Ayub bukan keturunan Abraham. Ayub adalah orang yang hidup di sebelah timur Israel. Pada waktu tanah Israel masih belum diduduki oleh orang Israel. Baru Abraham datang ke sana, Tuhan katakan ini tanah perjanjian bagimu dan keturunanmu. Ayub bukan keturunan Abraham, ya. Tetapi kalau Ayub punya pagar perlindungan, katakanlah pada zaman itu karena Ayub percaya lalu Tuhan memberikan pagar perlindungan, maka harus ada penjelasan, ya, penjelasan lain tentang mengapa kok pagar itu roboh gitu, saudara. Oke, jadi ini artinya sebuah opsi bagi kita, orang-orang yang ada dalam janji covenant. Kenapa sampai pagar itu roboh kalau saudara bisa kena, gitu? Ya, kalau ada pagar perlindungan bagi saudara, tapi saudara kok kena juga sama wabah, sama penyakit, itu apa? Mengapa gitu, saudara? Itu harus jadi pemikiran kita, ya. Jadi begini, saudara. Ini Tuhan berjanji dia akan memagari kotanya. Nah, di dalam kota itu ada umatnya. Ini pagar perlindungan yang indah buat umat Tuhan. Yang digambarkan dalam bocah-bocah kecil ini, saudara. Ini pagar perlindungan yang indah dari Tuhan. Itu janjinya. Dalam Amsal 23 ayat 7, justru tertulis hukum yang seperti ini. Ini law loh, saudara. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Dan kalimat ini, saudara-saudaraku, ini dipakai bukan hanya oleh orang-orang Kristen, para pendeta, tetapi juga sudah menyebar kepada para motivator-motivator duniawi. Bahkan ini dijadikan sebuah buku yang sangat laris sekali, saudaraku. Ya, jadi begini, apa yang kita pikirkan itu mempertajam apa yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai akan membuat kita menjadi apa kelak. Secara firman Tuhan ini kebenaran, tetapi ternyata kuasa iblis juga memakainya untuk membuat manusia itu tidak tergantung pada Tuhan, justru tergantung pada pikirannya sendiri. Ya, sebab ayat ini, ya, kekuatan pikiran ini dipakai oleh para motivator di zaman akhir ini, bahkan oleh seorang yang menulis buku namanya The Secret, ya. Nah, ini dia, saudaraku. Dalam Ayub 3 ayat 25, Ayub mengaku, sebab hal yang mengerikan yang aku takutkan telah menimpaku, dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Jadi apa yang mengerikan yang dia takutkan itu telah menimpa dia. Dan yang dia takutkan itu telah mendatangi dia, saudara-saudaraku. Jadi apa yang Ayub pikirkan itu jadi seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, persoalannya, saudara-saudaraku, di sini ada ayat ini dipakai, ya, sebagai hukum bagi pembuat buku The Secret itu. Inilah hukum dari ketertarikan, the law of attraction, hukum ketertarikan. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Lalu pembuat buku ini mengelaborasi begitu rupa hukum ini sampai setiap orang akhirnya percaya bahwa apa yang dia pikirkan itu akan terjadi. Nah, yang terjadi justru adalah, kalau dalam firman Tuhan kebenarannya adalah ketika kita memikirkan yang jahat terjadi pada kita, yang buruk terjadi pada kita, itu terjadi, saudara-saudaraku. Ya. Nah, tetapi ketika kita memikirkan apa yang baiknya sih udah terjadi pada kita. Karena Yesus itu adalah pemberi anugerah. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita.
Tinggal kita itu menikmatinya gitu, saudara-saudaraku. Ya, sudah terjadi, yang baiknya sudah terjadi. Hanya kita itu tinggal menikmatinya. Kita itu mengalaminya. Kita itu membuat itu efektif dalam hidup kita gitu, saudara. Nah, inilah yang disebut dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 tadi. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Ayub tidak seperti ini. Ayub itu ketakutan sebelumnya, saudara-saudaraku. Dia ada sendirian, dia ketakutan. Nah, ketakutan akan menarik bagi si jahat. Ayub sesungguhnya menerima apa yang ia imani. Jadi waktu dia berdiri di tengah, dia melihat bagaimana suburnya ladang-ladangnya, bagaimana ternak-ternaknya begitu banyak, bagaimana kehidupan anak-anaknya begitu penuh sukacita. Tiba-tiba Ayub ketakutan. Waduh, kalau ini semua nanti habis gimana ya? Dia memikirkan sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan. Dia pikirkan terus-menerus dan itu akhirnya terjadi. Nah, inilah yang disebut kalau dia misalnya sudah punya pagar, tapi kita sangat percaya dia belum punya pagar covenant. Nah, ya, hati-hati untuk orang yang sudah punya pagar covenant, namun pikirannya diisi dengan segala ketakutan-ketakutan dan segala pikiran yang berasal dari si jahat, bisikan si jahat yang dia dengar, maka saudara-saudaraku, kita akan mengalami seperti ini. Coba lanjutkan lagi ya pelajaran ini. Satu-satunya perbedaan antara iman dan ketakutan adalah perkataan siapa yang kita lebih percayai. Antara iman dan ketakutan terletak pada perkataan siapa yang lebih kita percayai, saudara. Jika kita percaya pada perkataan Elohim, kita akan menerima apa yang kita percayai itu. Demikian pula, jika kita percaya pada perkataan setan melalui hal-hal yang membuat kita pesimis, maka kita membuka pintu bagi setan untuk memasukkan hal-hal yang kita takutkan itu ke dalam hati dan hidup kita. Ya, jadi percaya pada firman Tuhan, saudara-saudaraku, harusnya percaya pada firman Tuhan. Jangan percaya pada apa yang kita dengar dari iblis, itu ya. Jangan, saudara-saudaraku. Karena ketakutan adalah iman yang bekerja secara terbalik atau iman yang diputar balik oleh setan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ya, kalau kemudian kita bertanya, mengapa engkau bimbang? Ya, Tuhan bertanya kepada Petrus, mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya? Ternyata antara kurang percaya atau kurang iman itu dengan ketakutan, itu, saudara, itu adalah hal yang terbalik saja. Ketakutan juga iman, tapi iman yang negatif, ya. Bimbang itu iman yang negatif, ya. Tapi iman adalah hal yang menerima apa yang firman Tuhan katakan. Waktu Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, ayo sini jalan. Dan Petrus mendengarkan suara Tuhan, dia coba berjalan, ya. Maka dia bisa berjalan. Tapi ketika dia mendengar suara gemuruh badai, ya, dia kemudian menjadi ketakutan, itu imannya sudah hilang dari dia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita akan coba ulangi lagi supaya saudara-saudara bisa memahami pelajaran ini dengan baik, ya, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting, ya. Dari awal saja saya hendak jelaskan kepada saudara-saudara. Coba ulangi lagi ya, supaya saudara bisa dalam 5 kesalahan ini, saudara betul-betul paham. Nanti kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-6. Oke, yuk kita mulai lagi dengan ini, saudara. Ada 5 hal ya, saudara, tadi ya, yang menjadi kesalahan Ayub yang kita ikuti. Kesalahan Ayub yang kita ikuti ya, ada 5 hal. Yuk kita ulangi lagi, karena waktu masih ada, secepatnya saja, saudara. Oke, nah, coba saudara lihat. Ya, ada 5 kesalahan Ayub. Ini udah, buku Ayub itu terdiri dari 3 bagian, kita sudah tahu. Jadi 5 hal yang seharusnya kita tidak percaya, ya. Tapi kita kok ikutin perkataan Ayub, ya. Kelima hal itu apa? Berasal dari percakapan Ayub dengan ketiga temannya, ya. Jadi kita seringkali mengikuti apa yang Ayub katakan, kita khotbahkan malah, ya.
Keempat hal ini menyimpulkan keempat orang ini menyimpulkan Tuhan, tapi mereka itu orang yang kurang pengetahuannya tentang Tuhan karena belum ada firman, belum ada para nabi waktu itu, dan mereka juga bukan hidup dalam covenant, ya. Ayub bukan hidup dalam covenant dengan Tuhan, hanya keturunan Abraham yang hidup dalam covenant dengan Tuhan. Ketiga orang ini juga bukan orang yang hidup dalam covenant dengan Tuhan. Dan mereka bukan orang Israel, ya. Mereka adalah orang yang ada di sebelah timur Israel. Oke? Dalam pelajaran yang lalu sudah dijelaskan. Sekarang kita ulangi lagi kesalahan yang pertama sampai yang kelima supaya kita mantap banget. Kesalahan yang pertama apa? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang aku kembali ke sana. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Biarlah nama Yahweh diberkati. Kita percaya bahwa kita lahir itu ya karena anugerah Yahweh. Ya. Tetapi saudaraku, ketika kita bilang dia juga yang mengambil, pertanyaan besarnya adalah, ini kan pendapatnya Ayub, ya. Apakah kita yakin bahwa dia yang mengambil? Padahal dia itu adalah Tuhan pemberi. Dari awalnya Tuhan itu Tuhan pemberi. Tuhan tidak pernah mau mengambil. Loh, tapi kan fakta kematian kan itu buktinya Tuhan mengambil. Tidak. Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, saudara pikir Tuhan menciptakan untuk mematikan mereka? Tidak, sama sekali tidak. Yang membuat Adam dan Hawa meninggal adalah dosa mereka. Bukan Tuhan yang mencabut nyawa mereka, dosa mereka, saudara. Jadi ingat baik-baik, ya. Jadi bukan Tuhan yang mengambil, itu yang pertama, ya. Jadi Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap kematian siapapun. Ya, jangan kita kemudian memblaming Tuhan, mengatakan Tuhan harus bertanggung jawab nih, ya, karena ternyata ayah saya, saudara saya, harus meninggal gitu ya. Dan 10 ayat 10 mengatakan Tuhan itu memberi hidup, ya, memberi hidup, bukan mengambil hidup, ya. Tuhan itu memberi hidup, yang mengambil adalah pencuri, iblis, setan, gitu. Jelas sekali ayat ini, ya. Tapi seberapa sering kita justru mengkhotbahkan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, ingat setelah belajar ini, tapi kalau saudara masih punya persepsi dari sisi ini pun, tentunya dunia kekristenan tidak akan begitu saja menyalahkan saudara. Tapi ketika saudara sudah belajar sesuatu yang baru seperti ini, bolehlah berpikir, saudara, ya. Oh iya, Ibu saya lupa, meminta ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Bolehlah, kalau begitu saya buka pertanyaan aja. Yang kedua dulu, yang kedua, ya. Yang kedua, oke. Kesalahan kedua adalah Tuhan adalah Tuhan yang memukul. Tuhan yang memukul, ya. Jadi dia memukul, dia membalut kita. Apakah Tuhan seperti ini, seperti Bapak yang memukul anaknya seperti ini, saudara-saudaraku? Tidak, ya. Tentu saja. Jadi kesalahan Elifas adalah Tuhan memakai wabah penderitaan untuk mengarahkan kebaikan hidup kita, katanya. Berapa banyak dari kita mendengar teman kita yang kesusahan itu kemudian kita bilang, wah itu pasti Tuhan lagi jewer kamu. Kita ngomong begitu, saudara. Oke, yang ketiga, mari kita lihat. Jadi kalau untuk memukul, untuk mendidik itu ada 5 jawatan yang Tuhan sediakan, ya. Yang kesalahan ketiga sekarang. Tuhan itu nggak tahu di mana, ya. Tuhan itu kok nggak bertanggung jawab untuk menolong saya, nggak berbelas kasihan gitu. Di mana Tuhan gitu, ya? Minimnya pengetahuan Ayub membuatnya menarik kesimpulan, dia tidak tahu di mana Tuhan berada. Bagaimana mendapatinya ketika keadaan negatif, gitu ya. Jadi Ayub nggak tahu gimana nyari Tuhannya, gitu ya. Nah, justru kita punya kepastian dalam perjanjian baru bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang ketiga, kesalahan ketiga. Kesalahan keempat adalah, kesalahan keempat. Ini kesalahan keempat. Ini masih Tuhan selalu hadir. Kesalahan keempat sekarang. Akankah kita menerima yang baik dari Elohim dan tidak mau menerima yang buruk juga? Jadi Tuhan sepertinya gitu ya memberikan yang buruk kepada kita.
Jadi kita harus bisa mensyukuri dua-duanya. Kalau lagi memberi yang baik kita syukuri, lagi memberi yang buruk kita syukuri. Apakah benar Tuhan memberikan yang buruk? Padahal ada ayat ya, segala hal yang baik itu datangnya dari atas. Jadi nggak ada tuh dibilang segala hal yang buruk datangnya dari atas, nggak ada ya. Ada ayat yang bunyi begitu kan. Nah, jadi kesimpulan kesalahan Ayub adalah Elohim tidak hanya mencobai manusia lewat hal-hal yang baik, tetapi juga lewat hal-hal yang buruk. Apakah benar Tuhan memberikan hal yang buruk ya? Jangan seorang pun berkata bahwa dia dicobai oleh Elohim, sebab Elohim tidak pernah mencobai siapapun. Ya, dengan memberikan yang buruk itu, berarti pencobaan. Wah, saya lagi ngadepin pencobaan nih dari Tuhan. Nggak ada pencobaan dari Tuhan ya, nggak ada pencobaan dari Tuhan. Dan kesalahan yang kelima, adalah ya Tuhan seakan-akan kong kali kong. Ya, seakan-akan Tuhan itu mengundang setan untuk memperhatikan kehidupan kasih dan pengabdian Ayub kepada Elohim, lalu memberi izin kepada setan untuk menyerang Ayub. Jadi Tuhan mengundang setan dengan memprovokasi dia untuk menyerang Ayub gitu. Itu kesimpulan yang salah. Tuhan nggak pernah mengundang setan untuk kong kali kong, apalagi bertaruh gitu. Lihat nih hambaku nih hebat loh. Enggak ya. Tapi justru Tuhan sedang bilang sama setan, kamu tuh lagi ngintipin Ayub ya. Gitu, saudara. Karena memang setan itu seperti singa yang mengaum mencari siapa yang bisa ditelan. Nah, kalau ada yang bisa ditelan ya dia telan, ya. Dan Ayub itu bisa ditelan karena dia bukan orang yang ikut dalam ikat janji, ya, termasuk dalam ikat janji, ya. Kita adalah orang-orang yang masuk dalam ikat janji. Jadi iblis itu adalah berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum untuk mencari seorang yang dapat dia telan. Oke?